Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak, sehat-sehat ya. Semoga badai COVID ini cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti yang dulu ya. Mudah-mudahan. Baik, pada kesempatan hari ini melanjutkan materi bab yang pertama yang kemarin sudah kita bahas tentang pola bilangan, baik itu barisan bilangan ataupun konfigurasi bilangan. Konfigurasi bilangan dalam bentuk objek ya, atau pola bilangan itu sendiri. Yang sekarang yang akan kita bahas pada materi hari ini adalah tentang koordinat Kartesius. Baik, sebelum kita jelaskan materi tentang koordinat Kartesius, ada baiknya kalian mempersiapkan bukunya, buku catatan, kemudian LKS-nya, silakan dibuka di halaman 12. Tentunya sudah kalian baca terlebih dahulu, sehingga nanti nyambung pembahasannya. Baik, langsung saja. Sistem koordinat Kartesius pada sistem koordinat Kartesius ini akan kita bagi dalam 2 kali tatap muka. Pada part yang pertama, bagian pertama pada video hari ini membahas tentang koordinat Kartesius itu sendiri. Nanti pada part yang kedua insya Allah kita akan bahas tentang sistem koordinat titik pada bidang Kartesius. Oke, yang pertama, untuk sistem koordinat Kartesius ini meliputi 4 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian sistem koordinat Kartesius itu sendiri, melukis sumbu koordinat Kartesius. Yang ketiga, menentukan kuadran. Dan yang keempat adalah menentukan posisi benda pada koordinat Kartesius. Oke. Pengertian, matematika ini mempunyai cara praktis untuk menentukan letak suatu benda. Caranya yaitu dengan menggunakan sistem koordinat Kartesius. Pada sistem koordinat Kartesius terdapat 2 garis berpotongan yang saling tegak lurus, yaitu garis mendatar yang disebut dengan sumbu X. Garis mendatar yang disebut dengan sumbu X dan garis yang tegak lurus disebut dengan sumbu Y. Nah, titik potong antara sumbu X dan sumbu Y tersebut disebut dengan titik asal atau 0,0 atau 0. Kemudian letak suatu titik diwakili oleh koordinat. Letak suatu titik diwakili oleh koordinat, yaitu sepasang bilangan X dan Y. Jadi koordinat itu terdiri dari 2 huruf, yaitu sepasang bilangan X dan Y, yang X merupakan, ini tolong titik tekankan ya, X itu adalah merupakan jarak titik dengan sumbu Y. Jadi X ini merupakan jaraknya dengan sumbu Y yang disebut dengan absis, dan Y itu adalah merupakan jarak titik dengan sumbu Y. Jadi kebalikannya ya, X ya itu merupakan jaraknya dengan sumbu Y, dan Y merupakan jarak dengan titik sumbu X. X ini disebut absis dan Y itu disebut ordinat. Perpaduan antara absis dan ordinat ini disebut koordinat. Kalau menyebut absis itu berarti adalah sumbu X, menyebut ordinat itu berarti sumbu
sumbu Y. Oke, berikutnya. Nah, ini tadi yang sumbu X disebut absis dan yang sumbu Y disebut dengan ordinat. Titik pada sumbu X dan sumbu Y disebut dengan koordinat. Oke, berikutnya tentang kuadran. Di LKS, kuadran ada di halaman 13. Silakan dilihat LKS-nya halaman 13, kuadran. Jadi sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat karena bertemu tegak lurus antara sumbu X, sumbu Y terdapat bidang koordinat menjadi 4 kuadran. Seperti pada tampak pada gambar yang ada di layar kalian. Yang pertama adalah kuadran yang pertama ya, di sini nih, kuadran yang pertama. Kemudian di sebelahnya, sebelah kirinya adalah kuadran yang kedua. Di bawah dari kuadran kedua adalah kuadran yang ketiga. Dan yang terakhir di bawah kuadran pertama adalah kuadran keempat. Tentunya ini mempunyai karakter ciri-ciri tersimetri. Coba perhatikan pada kuadran pertama nilai absis dan ordinat atau X dan Y-nya adalah sama-sama positifnya. Nah, arah kanan X-nya, arah ke atas adalah arah ke atas dari titik 0 tadi ya, mempunyai nilai sama-sama positif. Perhatikan pada kuadran yang kedua, absis dan ordinatnya karena nilai X itu di sebelah kiri dari titik asal, titik mula tadi 0, maka dia bernilai negatif. Tapi untuk yang ordinatnya, karena dia di atasnya titik asal, titik 0, maka dia bernilai positif. Ya, X-nya negatif, Y-nya positif. Kemudian untuk yang kuadran yang ketiga, ya, X-nya sebelah kiri dari titik 0 bernilai negatif, kemudian Y-nya di bawah titik 0, ya, berarti bernilai juga negatif. Dikebalikan dari kuadran yang pertama. Kalau yang kuadran pertama positif sama positif, kalau kuadran ketiga itu adalah negatif. Coba amati pada kuadran yang kedua. Di sini yang positif adalah ordinatnya atau sumbu Y, tetapi melainkan pada kuadran yang keempat ini yang positifnya adalah nilai X-nya atau absisnya. Kuadran 4 ya, perhatikan X-nya sebelah kanan dari titik 0, kemudian Y-nya sebelah bawah dari titik 0 sehingga dia bernilai negatif, absisnya positif, ordinatnya adalah negatif. Sampai di sini untuk kuadran serta nilainya bisa difahami. Kuadran pertama positif, kuadran yang kedua yang negatif adalah X-nya, kuadran yang ketiga yang negatif dua-duanya, kuadran yang keempat yang negatif adalah ordinatnya atau sumbu Y. Bisa mengerti? Kita lanjutkan berikutnya. Coba mari kita amati, mari kita cermati. Perhatikanlah kembali bidang koordinat berikut. Pada tabel 1.2, di situ Pak Aklis beri keterangan hanya 2. Coba nanti untuk yang C dan D kalian bisa dijelaskan. Yang pertama pada koordinat titik A. Koordinat titik A berjarak. Koordinat titik A berjarak
satu satuan dan berada di sebelah kanannya sumbu Y. Satu satuan berada di sebelah kanannya sumbu Y. Nah, ini satu. Kemudian berjarak dua satuan di sebelah berada di atas sumbu X. Paham ya? Koordinat A ini nilainya 1,2. 1 itu berjarak satu satuan berada di sebelah kanannya sumbu Y. Dan dua satuan berjarak di atasnya dari sumbu Y. Oke, kalau yang B, jarak tetap nilainya positif ya. B, koordinatnya adalah min 2,3. Kenapa kok min 2? Karena dia berada di kuadran yang kedua, di mana kuadran kedua nilai dari absis atau X-nya adalah negatif. Berapa nilainya? Min 2. Perhatikan min 2. Jaraknya adalah dua satuan berada sebelah kiri dari sumbu Y. Berada sebelah kiri nilainya negatif. Ya. Kemudian berada di bawahnya sumbu X, itu ya juga berarti negatif. Bawahnya negatif, di sebelah kirinya negatif. Oke, untuk yang B, sebelah kirinya dari sumbu Y berjarak 2, di sebelah atasnya sumbu X ada 3, berarti min 2,3 berada di kuadran kedua. Nah, sekarang tolong jelaskan untuk yang C. Koordinat C itu min 1, min 4. Artinya dia berjarak ya satu satuan di sebelah bawahnya sumbu Y dan ya berjarak 4 di, kita ulangi, C. 1 ini berjarak sebelah kirinya sumbu X dan min 4 ini berjarak 4 satuan di bawahnya sumbu Y. Untuk yang D, ya, D berjarak ya 5 satuan di sebelah kanannya sumbu Y dan berjarak 2 satuan di sebelah bawahnya sumbu X. Jadi kalau untuk menentukan jarak itu yang jadi acuan kebalik ya. Kalau jarak itu misalkan X itu berarti jarak dengan sumbu Y. Berarti kalau Y jarak dari sumbu X. Kemudian di sebelah kanannya positif, di sebelah kirinya dari sumbu Y adalah bernilai negatif, di sebelah atas itu adalah positif, sebelah bawahnya adalah negatif. Mohon ingat-ingat. Oke, sampai di sini ada masalah? Oke. Kalau yang tadi ada gambarnya koordinat Kartesius. Coba sekarang. Sekarang tanpa ada bidang Kartesius, E mempunyai koordinat min 5, min 2. Kira-kira ini berada pada kuadran keberapa? Iya, betul. Kuadran yang ketiga, karena kuadran yang ketiga itu adalah X dan Y-nya adalah bernilai negatif semuanya. Min 5, min 2. Artinya apa? Titik E itu berjarak berapa? 5 satuan berada di sebelah kiri apa? Kanan. Sebelah kiri dari sumbu Y dan 2 satuan berada di sebelah bawah dari sumbu X. Untuk yang F, koordinatnya adalah 10, min 7. Kira-kira
pada titik F ini berada pada koordinat, pada kuadran berapa ini? Pada kuadran yang keempat. Pada kuadran yang keempat, F itu berjarak 10 satuan berada di mana ini? Kanan apa kiri? Karena positif berarti berada di sebelah kanannya sumbu Y dan berjarak 7 ya. Satuan berada di atas apa bawah? Ya, berada di bawah. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Untuk berikutnya, ini materinya sudah selesai. Coba ada tugas, ada 3 ini, coba ya. Tentukan absis, ordinat, dan kuadran dari titik P pada gambar berikut. Titik P inilah yang di bawah. Jelas? Kita jawab kuadran. Ya, P ini berada pada kuadran yang keempat. Absisnya berapa? Absis itu sumbu X. X itu adalah jarak dengan sumbu Y. Absisnya adalah 2. Ordinat itu adalah sumbu Y. Ya, berarti jarak dengan sumbu X. Berarti min 3. Koordinatnya berapa berarti? 2, min 3. Berada pada kuadran yang keempat. Nomor 1. Bisa dipahami? Sekarang yang nomor 2. Sebuah titik memiliki absis bernilai negatif. Pada kuadran berapakah saja kemungkinan letak titik tersebut? Ingat, nilai negatif itu berarti absisnya berada di sebelah kirinya dari sumbu Y. Lah, kuadran yang berada pada sebelah kirinya sumbu Y itu adalah kuadran kedua dan ketiga. Kalau yang bernilai positif untuk absis berarti kuadran yang pertama dan keempat. Sekarang kalau dibalik, kalau yang ordinat, ya, yang bernilai positif adalah positif ordinat itu pada kuadran yang pertama dan kuadran yang Y-nya pada kuadran pertama dan kuadran yang kedua. Tapi kalau yang negatif berarti di bawahnya sumbu X itu berarti berada pada kuadran yang kedua dan ketiga dan keempat. Oke ya, nomor 2, tidak ada masalah. Sekarang yang nomor 3. Gambarkanlah posisi titik A 2,-3. Kira-kira berada di mana? A 2,-3. A ini koordinatnya 2 adalah punya X atau absis, min 3 adalah punya ordinat atau sumbu Y. Berarti kira-kira ada di mana? 2X-nya di sini, kemudian min 3. Min 3 adalah ke bawah ya. Nah, sini ya, berarti pada titik A ini ya, pada koordinat sama dengan titik P. Sekarang yang B, min 3,5. Min 3 itu ada di mana? Min 3 itu berarti X-nya negatif, berada sebelah kiri di sini ya. Kemudian 5 positif berarti ke atas 3, min 5. Nah, kira-kira titik P itu gambarnya di sini ya. Ini maaf pensilnya tidak bisa. Kemudian berikutnya untuk titik C 0. Ya 0 ya tetap di titik asal sini 0. Untuk X-nya, Y-nya adalah 3. 3 itu ke atas atau ke bawah? Ke atas. Berarti, nah, titiknya di sini. Jadi, kalau tak kasih laser, ya. Jadi, 0,3 ya di sini ini. Kemudian yang gede, 4,0. 4 itu adalah X-nya 4. Kanan atau kiri? Keempat ya, sini ya. 4, 0. Ya, 0-nya tetap di sini. Ya, jadi tetap dia berada di sini. Ya,
koordinatnya adalah di titik sini, yang merah itu adalah 4, kemudian yang terakhir min 5, min 3. Min 5, min 3. Min 5, min 3. Min 5 sebelah kiri ya. Nah, di sini min 5 X-nya. Kemudian min 3 ke bawah, 1, 2, 3 di sini. Nah, jadi pada titik E ya itu koordinatnya pada titik yang merah di situ ya. Oke, sampai di sini. Ada masalah? Dan terakhir, sebelum nanti Pak Klis kasih tugas, coba perhatikan. Nah, terakhir. Tentukanlah absis, ordinat, dan kuadran dari gambar smile pada bidang atau sumbu koordinat berikut ini. Coba, yang Pak Klis tunjuk yang kuadran yang pertama ini ya. Nah, ini koordinatnya berapa? Oke. Absisnya atau X-nya adalah 11. Y-nya adalah 1. Berarti 11,1. Sini. X-nya adalah 7. Y-nya adalah 5. Berarti kalau dibuat pasangan, koordinatnya adalah 7,5. Kuadran yang pertama, dua-duanya positif. Ini ada kuadran berapa? Kuadran yang kedua. Coba yang Pak Klis tunjuk yang merah itu. Koordinatnya berapa? X-nya adalah min 4. Ya, Y-nya adalah 7. Pintar. Ini. X-nya adalah min 11. Y-nya adalah 8. Oke. Yang ini. Kuadran yang ketiga. Dua-duanya negatif. X-nya adalah min 4. Y-nya adalah min 2. Berarti kalau dibuat koordinat min 4, min 2. Berikutnya. X-nya adalah min 11. Y-nya adalah min 5. Ini. Kuadran yang keempat. X-nya adalah 3. Y-nya juga min 3. Terakhir. X-nya adalah 7. X-nya adalah 7. Y-nya adalah min 9. Oke. Sampai di sini ya. Bisa dipahami ya. Ya, demikian untuk 4 materi yang pertama pada bidang Kartesius tentang kedudukan terhadap titik terhadap sumbu X dan Y. Untuk berikutnya nanti akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Jangan lupa untuk yang di LKS di halaman 14 ya, tugas individu silakan dikerjakan, sekaligus nanti tugas individu halaman 16 ya, tugas individu halaman 14 dan tugas individu halaman 16. Silakan tulis nama kemudian kirimkan ke WA Pak Klis. Sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa secepatnya bertatap muka pada pembelajaran di kelas. Kurang lebihnya Pak Klis mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.